Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Laki Tarot TMS. Hari ini kita bacakan untuk tentang hal yang dia ingin katakan padaku. Ini ada deck sebentar. Deck satunya di kanan ya. Deck satunya di kanan. Oke. Ini deck 1. Ini deck 2. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan. Dan kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalian pikirkan orangnya, hal yang dia ingin katakan padaku. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang dia ingin katakan padaku. Oke, aku pilih deck 1. Oke, kita mulai ya. Hal yang ingin dia katakan padaku. Kita lihat dengan energinya dia saat ini. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak saja dalam menonton tarot aku. Gunakan energi tarotku ini sebagai payung sebelum hujan. Energi orang yang kita dealkan. Difikirkan orangnya. Oke. So kita lihat ya energinya dia. Kita lihat energinya dia. Orang yang kita dealkan. Wow, ada The Moon dan Hangman. So, kalau aku lihat di sini dia masih terperangkap ya dalam halusinasi, terperangkap dalam ketakutan, terus juga masih menggantung ya tentang kegelapan. Jadi kayak emosionalnya, amarahnya, dendamnya, dramanya ini masih terperangkap dan energinya itu gelap kalau aku lihat ya. Dan ini juga masih terperangkap dalam ilmu hitam ya, ataupun pelet ya, karena alam bawah sadar ya. Jadi dia masih bingung untuk melepaskan dramanya, energinya masih bingung ya. Ada ketakutan juga, kehidupannya akan menggantung gitu ya. Itu energinya dia. Kita lihat situasinya dia. Nine of Pentacles, Ace of Wands, Page of Wands, Either Sword.
King of Sword, Four of Sword, Eight of Wands, the Temperance. So, kalau aku lihat ada rasa ketakutan tentang keputusan dirinya, yaitu break communication dari kamu. Dia pikirkan hal itu sekarang, tapi dia tetap dengan logikanya, dia tetap dengan keras kepalanya ya, gitu. Padahal dia sadari loh, kedamaian ada sama kamu, kesuksesan ada sama kamu. Dia merasakan hal itu. Makanya di sini dia coba untuk memantau kembali, berpikir lagi. Karena situasinya dia Nine of Wands, Ace of Wands, the Page of Wands, and the Eight of Swords. Ya, stres, depresi akan kehidupan dia sendiri, perjalanan hidupnya dia, ya, depresi akan spiritualnya, terus juga depresi akan karirnya, ya, permainannya dia hantui rasa bersalah juga sih, ya, tentang segala hal ya sekarang. Karena dia merasa dia terikat dalam pemikiran negatif, ya, dan dia nggak nyaman, nggak bahagia perjalanan hidupnya dia. Dia coba untuk single sih kalau aku lihat, ya. Jadi dia mencari-cari tapi bukan untuk status, ya, bukan untuk status. Makanya di sini aku lihat ada rasa takut akan kesuksesannya dia, ada rasa takut akan spiritualnya, perjalanan hidupnya. Makanya dia coba untuk merenungi, ya, tentang cara dia mengendalikan komunikasi atau koneksi ini sama kamu. Kita lihat hal yang ingin dia katakan padaku sebenarnya. Hal yang ingin dia katakan padaku sebenarnya. Hal yang ingin dia katakan padaku. Two Swords. Eight of Pentacles. Four of Wands. Ten of Cups. Oke, jadi hal yang ingin dia katakan sama kamu tuh, dia coba untuk blok, memperbaiki hubungan kalian. Sebenarnya dia ingin, aku ngeliatnya gitu. Dan di sini dia bingung ya, memperbaiki kebahagiaannya dengan kamu lagi dengan cara apa, sedangkan dia masih mementingkan dirinya dia sendiri. Dan saat ini dia coba untuk memperbaiki dirinya sebelum kembali ke kamu. Ten of Wands, the Wheel of Fortune, the High Priestess. Wow, ini aku lihat dia sama karmik ya, ataupun dengan rahasianya dia nih. Obsesinya dia untuk diraih ini sulit banget ya, karena tertekan akan pembayaran karma, perbuatan.
dari dia dan juga orang ketiga, ya. Dan dia belajar untuk bisa membayar karma, ya, dengan karmik. Jadi kayak, ya, dia merasa tertekan. Abang Garfield merasa tertekan, merasa beban, ya, atas karmanya dia. Dan dia masih dalam circle karmik, dalam karmic circle, ya. Di sini aku lihat. Jadi situasinya dia ini ya sulit sendiri dalam kehidupannya. Stres dengan dramanya, stres dengan karir, ya. Makanya dia masih terperangkap dalam topengnya. Dia belum bisa melepaskan dramanya. Dan dia nggak nerima kenyataan gitu loh. Kalau pada akhirnya ya dia yang harus datang ke kamu. Saat ini hal yang dia ingin katakan ke kamu, ya, dia coba untuk ngeblok, memperbaiki rumah tangga ataupun hubungan dengan kamu. Karena kenapa? Karena dia nggak mau kebebasan dia keblok oleh kamu. Dan dia nggak ada pilihan, dia harus fokus tentang karirnya. Dan dia harus memperbaiki kehidupan barunya di sini, ya, terutama spiritualnya sebelum kembali ke kamu, ya. Dan dia masih terperangkap dalam permainan, ya, masih labil dalam pernikahan ataupun hubungan komitmen, dan dia masih terikat hubungan dengan orang lain. Mana bang? Pengganggu. Ya, situ. So, memang kalau aku lihat dia lagi stres lah mikirin tentang kehidupan dia sendiri gitu, gimana rumah tangga gitu loh. Padahal dia kepengen banget yang namanya bersama dengan kamu. Dia juga nggak nerima kenyataan, ya, kalau pada akhirnya nanti dia yang kembali sama kamu, ya. Dan ya dia harus bisa memperbaiki dirinya dia dulu dari sifat labilnya, karena dia masih banyak banget nih, ya, karma yang harus dia bayar dengan karmiknya nih di sini, ya. Apakah dia akan hubungi kamu? Ayatlah. Diam. Oke. Apakah dia akan hubungi kamu? Apakah dia akan hubungi kamu? Nanti kita clarify, ya. Aduh bang, ini juga masih terperangkap dengan ilmu hitam, ya. Apakah dia akan hubungi kamu? Five of Wands, Strange, Seven of Cups, Nine of Swords, and the Reverse. Keinginan untuk hubungin kamu tuh ada, tapi sulit, ya, karena dia masih dilingkari atau masih dikelilingi, ya, oleh energi negatif, ya, dengan hayalan, halusinasi, ya. Sulit banget ini. Mau kembali ke kamu juga ada keinginan koneksi ini ada,
tapi banyak konflik batin dalam dirinya. Satu sisi tentang kesalahan dia ya, karena hadirkan orang ketiga. Dan dia memang ngebayangin nih untuk bisa datang ke kamu, tapi memang dia stres banget ya, karena aku lihat ya dia harus hadapi tentang konfliknya dia. Dan aku lihat juga dia di sini sulit ya untuk sukses. Jadi di dalam karirnya juga banyak masalah. Ya, banyak perdebatan. Ya, di dalam karirnya dia. Makanya sulit banget untuk sukses. Kenapa? Satu sisi dia masih labil. Kedua, dia juga masih ada hubungan dengan orang lain. Jadi karmanya belum selesai. Dan dia harus membayar dengan orang yang dijalani sekarang. Jadi seperti apa yang kamu rasakan, dia akan rasakan lebih parah sakitnya. Ya, makanya dia beban banget. Beban dalam menyelesaikan dramanya. Keinginan untuk membuka lembaran baru ada. Ya, dia merasa koneksi dengan kamu tuh kuat. Tapi memang dia harus memperbaiki dulu nih cara komunikasinya dia, cara hasratnya dia, cara spiritualnya dia. Baru setelah kuat, dia udah sembuh, ya dia akan coba untuk komunikasi sama kamu. Dan ya dia kan orangnya demen menghayal ya, demen berandai-andai. Jadi dia optimis mengejar impiannya ya, dengan pilihannya dia. Ya. Ya, untuk bisa memperbaiki lagi hubungannya dengan kamu. Itu khayalannya dia, tapi memang belum bisa dia lakukan. Kalaupun bisa, ini butuh waktu, karena dia harus memperbaiki apa yang sudah dia lakukan di masa lalu ya. Dan dia dihantui juga sih ya tentang karma. Ya, aku lihat. Makanya dia stres gimana bisa memperbaiki lagi hubungan ini sama kamu. Dan dia gak bisa move on dari kamu sih, aku lihat ya, gak bisa. Karena dia merasa kebahagiaannya yang sempurna itu ada sama kamu. Ya. Dan dia ada rasa takut kalau kamu justru yang ninggalin dia, yang move on. Ya, dan di sini aku lihat dia memang stres gimana caranya bisa keluar dari karma buruk ini gitu. Karena dia masih terperangkap ya energinya dalam kebohongan, dan dia terperangkap dalam ya kena sihir juga sih kalau aku lihat ya. Jadi dia coba untuk bisa membawa positif aja perjalanan hidupnya dia ya, energinya nanti, walaupun dia masih terperangkap ya dalam topengnya dia. Jadi ya dia coba kayak anak kecil aja, senang gitu, tanpa menyelesaikan masalah dengan baik gitu ya. Makanya kehidupan dia itu coba untuk menjalani beban hidupnya, walaupun lambat tapi pasti, tapi akan kembali sama kamu nantinya. Dia akan ngasih kabar sama kamu ya. Dan hal yang ingin dia katakan sama kamu ya, dia nggak terima aja kalau dia yang datang ke kamu ya. 3 of Pentacles, 7 of Swords, 5 of Pentacles, 3 of Cups. So nanti hubungannya dia nih
dengan orang-orang yang dia jalani akan ada pembayaran karma, ya. Dan dia akan kehilangan kebahagiaannya karena ada skandal, ya, perselingkuhan dari hubungan dia dengan orang ketiganya saat ini. Ya. Kita lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu. Ya, mencoba optimis, mencari kehidupan kebahagiaan, ya, pasangan hidupnya dia. Bisa saja dia ngabari kamu, tapi sifatnya masih labil, ya, karena yang dipikirkan adalah tentang kehidupan sendiri, ya. Dia ingin banget memperbaiki rumah tangga ataupun kehidupan sama kamu, ya, tapi sifatnya ini tukang menghayal, terlalu banyak pilihan, ya, sehingga dia harus menghadapi kenyataan. Untuk kembali dengan kamu pun harus butuh pengorbanan yang besar, terutama dalam tanggung jawab, ya. Dan dia stres nih, ya, karena dihantui rasa bersalah dari cara dia meninggalkan kamu. Dan dia terperangkap dalam kegelapan, terperangkap dalam topengnya, terperangkap dalam dramanya. Dan ini juga terikat dengan ilmu hitam, ya. Makanya sulit banget, beban menjalani hidupnya dia. Dia merasa cerminan hidupnya dia ini sekarang tidak seindah dulu gitu. Ya, 88. Kesuksesannya pun menggantung, ya, aku lihat. Menggantung kesuksesannya. Dan ya, dia terperangkap dalam dunia kegelapan, ya. Ingin rasanya move on, tapi ini sulit banget, ya, karena butuh pengorbanan. Dan dia stres mikirin kebahagiaannya dia, karena setiap kali bahagia pasti ada drama, ya. Dan ini membuat dia depresi, nggak nyaman, ya, menjalani hidupnya dia, terutama dengan orang-orang sekitarnya dia, ya. Tuh. Pada akhirnya nanti dia coba untuk bahagiakan dirinya dia sendiri, walaupun sulit, ya, karena dia juga ada rasa takut tentang karirnya dia yang udah nggak jelas. Aku lihatnya kayak gitu. Hal yang ingin dia katakan ke aku. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Let go of the control issue. Release your ex. Is it safe for you to love? True love. Ya, dia baru sadar, ya, kalau kamu adalah cinta terbaiknya dia. Dan dia baru menyadari energi terbesar itu adalah sama kamu. Dan dia lelah tanpa kamu. Dia lelah, ya. Cinta sejatinya adalah kamu. Dia akan coba untuk datang ke kamu nanti nih. Semua menunggu waktu yang tepat. Setelah perpisahan dengan kamu, dia sudah mengenal kamu sekarang. Selama berpisah, ternyata kamulah yang memiliki kekuatan besarnya dia, memiliki energi spiritualnya, ya, cintanya yang besar untuk dia. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali lagi pada kehidupan kamu, ya. Dan dia coba untuk ekspresikan cintanya nanti dengan cara, ya, dia ingin melepaskan trust issue ini dengan orang ketiganya. Aku melihat, tapi ya ini bisa terlambat, ya, karena kamu sudah bisa menjalani kehidupan sendiri. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Kita lanjut ke deck nomor 2, ya. Oke. Kita lihat
energinya dia, orang yang kalian dealkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan, oke? Energi dia, orang yang kalian dealkan. Ya nggak biasa begitu aku. Eight of Wands and the Judgment. The bottom of the deck ada Nine of Wands, Page of Pentacles, and the Eight of Swords. Okay, and Strange. So kalau aku lihat dari energinya aja, dia menyimpan ketakutan akan masa depannya dia yang suram ya. Jadi kayak dia takut banget masa depannya nggak jelas, dan dia menyimpan perasaan ya dengan orang barunya ini, dan dia juga menyimpan perasaan tentang orang baru dari kamu ya. Dia juga menyimpan perasaan dia, makanya dia stalking kamu juga di sini, ingin mendengar kabar kamu ya. Jadi energinya dia tuh memang coba untuk merahasiakan ya tentang dramanya dia. Eight of Wands and the Judgment. Lagi proses karma ya. Kalau aku lihat yang nomor 2, perjalanan karma. Jadi ada suatu kebangkitan spiritual ataupun kebangkitan energi dia yang harus dia jalani. Aku lihatnya kayak gitu. Makanya dia menyimpan perasaan rasa takut yang sangat dalam ya, takut masa depannya dengan orang baru ini nggak jelas. Maka dia belajar dari masa lalu ya untuk meraih masa depannya yang sekarang lagi dibangkitkan ya, aku lihat. Dan proses perjalanannya itu memang dalam perjalanan karma. Kita lihat situasinya dia, orang yang kalian direkam. Oke. Ini ada devilnya ya. Queen of Pentacles. So situasinya dia ini masih bermain api ya, masih belum stabil tentang hubungannya dia, toksiknya dia, dan masalah perselingkuhan. Ini juga ada efek dari magic juga karena ada the devil ya. Jadi energi negatif masih bolak-balik ya. Situasinya itu dia dendam banget ya, melihat kamu sudah bisa mapan ataupun dewasa ya, dan dia ada keraguan untuk komitmen lagi dengan kamu. Kenapa? Ya karena sifatnya dia inilah, atau masih ada energi negatif dalam dirinya ya. Dan aku lihat ada Five of Wands, Seven of Swords, and the Four of Wands, Eight of Swords. Dia masih stalking kamu, masih mencari cara untuk bisa kembali lagi sama kamu, tapi sifatnya masih manipulasi ya. Jadi dia akan coba untuk komunikasi dengan argumentasi. Paham ya maksud aku? Jadi biar ada pembahasan aja sih. Kalau aku lihat menjaga komunikasi dengan kamu tuh nggak harus baik-baik juga gitu loh, tapi dengan drama. Kenapa? Agar tetap terjaga komunikasinya
koneksinya. Ya, aku lihat di sini. Walaupun dia dihantui rasa bersalah, ya, dan rasa kecewa juga, rasa takut, ya, tapi dia tetap lakukan. Karena dia orang suka kebebasan, ya. Dan ini juga efek energi negatifnya dari orang-orang sekitarnya dia. Dan dia dendam banget nih, ingin memulai komitmen dengan kamu, tapi dia ragu dengan kebebasan perselingkuhannya dia. Makanya dia belum bisa, ya, belum bisa mengendingkan energi negatifnya saat ini. Dan dia cemburu melihat kamu sukses. Ya, situasinya tuh ada keraguan dia untuk memulai kehidupan dengan kamu karena dia nggak mau dikengkang. Kita lihat hal yang dia ingin katakan ke kamu. Tuh ya, the Tower. Dia mengalami kehancuran, ya. Seven of Wands in reverse. The Knight of Swords. Tuh, Three of Pentacles. Iya, jadi hal yang ingin dia katakan ke kamu adalah, ya, dia nggak bisa mempertahankan hubungan kalian, ya. Itu kesalahan dia. Karena kehancurannya dia itu, ya, satu karena tergoda, kedua efek dari ilmu hitam pelet, guna-guna gitu, ya, aku lihatnya. Dan aku lihat di sini dia dendam banget ngelihat kamu sudah lebih berkembang, lebih sukses, ya, terutama tentang bisnis. Dan dia merasa pesimis sekarang tentang keuangan. Tapi dia tetap untuk mencari cara gimana untuk bisa bangkit, bisa sukseskan lagi kehidupan dia. Untuk bisa menjalin lagi ke kamu, tapi ada hubungan orang ketiga lagi, ya. Di sini hati-hati. Karena melihat kamu sudah luar biasa. Dia nggak bisa mempertahankan hubungan kalian karena tergoda, ya, terutama dalam materi dan juga seksual, kebebasan, sehingga kehancuran ini selalu datang dalam kehidupan dia, ya. Dan dia ingin perjuangkan kamu lagi, komitmen. Kenapa? Karena kamu juga mau dijadikan orang ketiga lagi, jadi kayak buat sampingan, batu loncatan, ya. The Moon, the Knight of Cups, Seven of Swords, Four of Swords. Ya, dia orangnya sebenarnya jujur gitu. Kalau dia ada seseorang, dia udah ngomong ke kamu. Tapi ketika kamu sudah maafkan, ya, dia kembali lagi dengan topengnya dia. Jadi benar-benar orang yang narsis banget gitu, ya, aku lihatnya. Dan hal yang ingin dikatakan ke kamu, ya, dia ingin kembali ke kamu karena dia nggak bisa mengalami kehancuran sendiri. Dan, ya, dia tidak bisa mempertahankan hubungannya dengan setia dengan kamu. Bukan hanya dengan kamu, ya, dengan siapapun. Mudah gampang tergoda, sebenarnya gitu. Oke, kita lihat yang harus kita hadapi. So, aku ngelihatnya dia dendam, ya, dan dia juga udah nggak bisa mempertahankan kecemburuannya dia. Jadi kayak dia tuh balas dendam, mempunyai hubungan lagi dengan orang lain, tujuannya ingin sukses untuk dirinya dia sendiri. Dia bisa aja mengirim ilmu hitam pelet ke kamu, ya, di sini menyerang karena dia nggak mau mengalami kehancurannya dia sendiri. Apakah dia akan hubungi kamu nanti?
the King of Pentacles, and Ace of Swords, Five of Wands, the King of Cups. Dia lagi mikirin gimana caranya bisa komunikasi lagi dengan kamu. Tapi ya itu dia, pasti berdebat. Dan dia butuh waktu lama nih untuk bisa membuka komunikasi ya. Karena dia masih mempertahankan logikanya dia sendiri, menyimpan perasaannya dia tentang kamu. Dan aku lihat memang hubungan toksik ini akan hancur sih, bisa. Tapi dia harus bisa memperbaiki apa yang sudah dia lakukan. Semua butuh waktu. Dia harus bertanggung jawab. Dan hubungan yang selalu menduakan ini akhirnya akan ada kejelasan ya. Karena satu sisi udah nggak ada waktu lagi untuk mempertahankan hubungan yang selalu up and down. Dan aku lihat dia dibangkitkan tentang permasalahan keuangan. Ya, banyak drama dalam pekerjaan dia, terutama pendapatannya dia. Ya, dan dia memendam perasaan nih, ingin sukseskan lagi komitmen dengan kamu. Tapi ada orang lain terus yang mau dia hadirkan. Ini bisa saja ya, kesuksesan dia akan mengalami kehancuran sehingga dia marah, dendam ya, karena adanya keputusan yang membuat dia tidak bisa mempertahankan dua-duanya. Ditambah lagi dramanya tentang masalah keuangan. Dan dia memendam perasaan, keinginan dia ingin komitmen dengan kamu lagi ya, tapi menghadirkan orang kedua. Ya, aku lihatnya kayak gitu. Makanya akan dibangkitkan spiritualnya dia. Ya, aku ngelihatnya. So, kita lihat lagi hal yang ingin dia katakan ke kamu. Oke. Dia ingin banget komunikasi sama kamu nanti. Ingin menjelaskan walaupun perih rasanya. Karena harus bisa menjujurkan hubungan yang penuh dengan duri. Ya, dan terutama tentang perempuan lain. Ataupun laki-laki lain. Ya. Wow, ini malah terbalik. Dan dia stuck dalam ketakutan hidupnya dia sendiri. Stuck dalam emosional, kemarahan juga, energi negatif ya, toksik. Yang mana dia nggak bisa bertahan untuk setia. Pada akhirnya dia selalu mencari kesenangan di luaran sana untuk memenuhi nafsunya. Ya. Ini juga dia masih bergelut dengan perselingkuhan ya, drama, topeng, bahkan juga pelet nih. Coba untuk bisa melawan sih sebenarnya. Ya, tapi ujungnya ya mencari orang baru terus. Ya, untuk melawan energi negatifnya nih, dia mencari orang baru terus nih. Dengan harapan ya dia bisa lepas dari energi negatif. Salah ya sebenarnya sih. Kalau orang ketiganya bukan untuk hubungan spesial, maksudnya relationship, ya salah gitu loh. Tapi kalau hubungannya hanya untuk pekerjaan, bisa, karena itu ke hal positif. Wow, kalian berdua sama. Dia memandang kamu sebagai seseorang yang independen, komitmen dalam hidup, dan berani bertaruh, menjujurkan keadaan, dan berani mengutarakan, bahkan kamu juga memutuskan hubungan toksik ini, drama ini,
dan dia sudah memandang kamu seperti itu. Ini yang membuat dia ya harus mencari kesempatan untuk membenahi diri, tapi stuck ya, karena dia udah merasa pesimis melihat kesuksesan yang kamu raih sekarang. Tahu ya? Ya, dia memandang kamu sudah komitmen tentang karir dan kamu juga pekerja keras di sini. Maka dia memendam perasaan gimana caranya bisa kembali lagi dan komunikasi dengan kamu. Tapi dia selalu memikirkan ada orang ketiga terus nih. Tahu ya? Dan ketika dia mau kembali sama kamu juga banyak keraguan. Aku ngelihatnya juga karmanya ini bolak-balik terus ya. Jadi nggak selesai-selesai. Dan dia bermasalah terus. Ya, tentang tanggung jawabnya dia. Karena dia kan cuma berpikir tapi nggak bertindak. Finance and career tuh ya, dia bermasalah tentang keuangan juga nih. Kenapa? Ya karena dia tidak bisa menjaga kesetiaannya dia. Dia selalu berdoa diberikan seseorang yang sejalan dengan dia, tapi dia tidak menjalani perubahan diri tuh, true love. Ya, dan dia harus bisa memaafkan tentang dirinya, tentang perasaannya, keluarganya, karena banyak penyesalan cinta yang dia dapati. Aku lihat di sini memang karmanya ini selalu up and down ya, jadi dibangkitkan terus nih, kadang datang terhilang karmanya. Ya, karena dia belum fokus membenahi diri, jadi bermasalah terus hidupnya. Belum fokus dan ya dia selalu mencari hubungan yang benefit. Jadi kalau misalnya dengan kamu tidak membawa hoki, dia mencari yang lain, tapi tanpa menyelesaikan dulu dengan kamu. Pada akhirnya ya karmanya akan selalu up and down, selalu datang dan pergi. Ya, Six of Cups tuh, Ten of Wands, The Chariot. Ya, dia kan coba untuk mencari cara nih, melawan segala ujian walaupun sulit ya. Tapi pada akhirnya akan coba untuk bertemu dengan kamu. Ya, mengenang memori indah dengan kamu. Dia coba untuk mencapai ini kembali. Aku melihatnya seperti itu. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and don't skip iklan channel aku. Lucky terutama, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.